puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita kembali bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik pada pagi hari ini. Kita mau persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bawa seluruh penyembahan kita bawa pujian kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan karya dan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita satukan roh kita dan kita menyembah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang begitu besar yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit. Kami mau nyatakan bahwa Engkau besar Tuhan, mengatasi bumi ini. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Keagungan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami bersyukur. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau bawa pujian kami. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan atas kasih setia-Mu.
ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Kulihat kebesaran. Mari yang percaya kita boleh katakan dengan iman. Masih ada jalan terbuka. Amin. Pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. masih ada jalan-Mu Tuhan. Pintu yang tertutup itu akan terbuka bagi kami Tuhan. Engkau buka jalan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kulihat, oh, secara perlahan-lahan bersama kita katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Aku percaya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu.
membuat kami percaya, memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ini kami Bapa, kami lebih siap, lebih dalam lagi untuk kami mau menaikkan pujian kami bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar, amin. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Dia Raja di atas segala raja. Sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Dia ajaib dan Dia penuh dengan keagungan. Mari yang bersorak-sorak kita berikan tepuk tangan yang terbaik pada pagi hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja kami atas dunia ini Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu
sumber kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Kalau belum ada, saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Tujuh, kita diberkati Tuhan, kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati bejana kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk kita memberikan yang terbaik dari hati kita, untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian. Segala perkara ku serahkan padamu Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara.
satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Bila Engkau yang mengangkat kami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat merendahkan kami Tuhan. Engkau mengangkat dan meninggikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang Engkau mengangkat kami Tuhan, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan iman kita katakan, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kami serahkan kepada hamba-Nya Allah ya. Terima kasih Tuhan. Sesuai kebenaran firman-Mu Bapa, pada saat Engkau membukakan pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kami yakin dan percaya saat ini kami akan terima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi setiap langkah kaki kami Bapa, agar langkah kaki kami tidak tersesat di tengah-tengah arus dunia semakin hari semakin jahat ini. Tuhan tolong kami. Pada saat kami menerima kebenaran firman-Mu, kami tahu ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk merampas, mencuri benih itu dari kami. Oleh sebab itu kami satukan iman percaya kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Persiapkan tanah hati kami Bapa. Berikan kami sukacita, pikiran yang jernih, akal yang sehat, logika yang baik di bawah otoritas Roh Kudus, agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi saya akan bacakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap langkah kaki Paulus ya, itu selalu disertai oleh Tuhan, dan Tuhan selalu membawa mereka ke dalam kemenangan demi kemenangan setiap harinya, setiap waktunya. Apa yang mereka kerjakan, mereka selalu menang. Dalam pergumulan mereka selalu menang Bapak Ibu Saudara ya. Ini yang seorang Paulus katakan. Bagaimana Tuhan menyertai rasul-rasul dalam mereka mengabarkan Injil pada saat itu. Nah, pada saat kita membaca kitab ini, membaca ayat ini, bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Paulus. Ya. Dan inilah yang sering kita dengar khotbah Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita beribadah mungkin kita mendengarkan ayat ini, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor, engkau selalu naik dan tidak turun. Kita mengamenkan setiap hari Minggu. Ya, setiap ada ibadah kita katakan amin, amin, amin.
pada saat kita masuk ke hari Senin, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya, seperti seolah-olah pada hari Minggu itu kita sedang tertidur, kita sedang bermimpi indah, kita sedang dibuaikan dengan kata-kata manis, dengan janji-janji. Pada saat kita masuk ke hari Senin, ya, seolah-olah kita baru bangun di dalam tidur yang nyenyak. Kita bangun dengan kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Pada saat kita mengalami hari Senin, kita melihat lagi bahwa permasalahan lagi, ya, kita melihat bahwa seolah-olah kita kalah lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Seolah-olah keberhasilan itu jauh daripada kita. Tidak semanis kata-kata pengkhotbah, tidak semanis kata-kata pendeta-pendeta bahwa kita menjadi kepala bukan ekor. Ya. Itulah sebabnya, ya, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, seorang Paulus yang mengatakan hal ini, yang mengatakan Tuhan memberikan kemenangan selalu bagiku, atau bagi kami, atau bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mempelajari tentang Paulus, apakah setiap yang dia lakukan itu berhasil, Bapak Ibu Saudara? Ya. Ternyata tidak. Ada saatnya Tuhan itu menutup jalan Paulus. Ada saatnya Tuhan itu menghambat jalan para rasul. Ya. Bahkan dikatakan pada saat mereka ingin menyampaikan Injil ke Asia kecil, Roh Kudus menghalang mereka. Ya. Banyak sekali, ya, rencana-rencana Paulus ini yang mungkin tidak sesuai dengan rencananya. Apa yang dia rencanakan itu berbeda dengan kenyataan di lapangan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Berbeda. Bukan hanya Paulus. Bangsa Israel, kalau kita melihat bagaimana mereka merancangkan hal-hal besar, ternyata Tuhan menutup jalan mereka. Tuhan menjanjikan mereka tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya. Apakah orang-orang yang ada di Mesir ini sampai ke tanah Kanaan? Tidak. Mereka mati di padang gurun. Hanya anak cucu mereka yang tembus sampai ke tanah perjanjian. Ya. Bahkan orang yang memimpin mereka, yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan, Tuhan pun tidak izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Musa. Musa hanya melihat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan menutup jalan mereka. Nah, ini adalah fakta yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kita mendengarkan Alkitab, membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah bahwa Tuhan selalu buka jalan, ya. Bahwa pada saat Tuhan membuka jalan tidak ada yang dapat menutup jalan, tapi ternyata Tuhan sendiri pun pernah menutup jalan. Ya. Yang mereka kira mereka akan keluar dari tanah Mesir 2 minggu bisa sampai ke tujuan, ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka tidak pernah sampai kepada tujuannya, dan Tuhan izinkan mereka mati di padang gurun. Hanya anak cucu mereka yang Tuhan izinkan untuk masuk, ya. Kecuali Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang yang Tuhan izinkan masuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak seperti apa yang mereka rencanakan. Ya. Nah, demikian juga Paulus. Kita melihat dia berapa kali, ya, dia mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali Tuhan membuka jalan atau menutup jalan, ya, menutup jalan kita agar Tuhan membukakan jalan yang lain. Ya, agar Tuhan membuka jalan yang lain. Pada saat Tuhan membuka sebuah jalan, akan ada jalan yang ditutup, Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat Tuhan menutup sebuah jalan, akan ada jalan yang dibuka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ya, kapan saatnya Tuhan membuka jalan dan kapan saatnya Tuhan menutup jalan bagi kita? Kalau kita belajar daripada seorang Paulus, ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ketiga. Pasal 9 mulai dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita, silakan kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus,
Siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Saulus, dia ini belum mengenal pribadi Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana pada saat itu orang-orang Kristen ini masih dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, ya, mereka memiliki pemahaman bahwa selain orang Yahudi atau orang Yahudi yang meninggalkan tradisi Yahudinya itu harus dibunuh, harus dibinasakan, karena ini menjadi penyakit agar tidak menyebar, agar tidak merusak kebudayaan Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen. Ya, mereka berusaha, sehingga pada saat Paulus atau Saulus ini ya melakukan perjalanan ke Damsyik, Tuhan sendiri yang menghentikan langkahnya. Tuhan sendiri yang menutup pintunya menuju ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membunuh atau menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dia membawa surat kuasa, surat perintah, ya, untuk membunuh semua orang-orang Kristen. Karena orang Yahudi ini sangat memegang Taurat Tuhan, ya. Tapi di dalam perjanjian baru, Taurat itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus sudah menyelesaikan Taurat itu di kayu salib. Sehingga orang Yahudi sangat benci sekali dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Pada saat Paulus melakukan perjalanan dengan orang-orangnya yang mengikuti dia, ya. Paulus ini adalah orang Farisi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bisa dikatakan dia juga ahli Taurat, orang yang menghafal kitab, ya. Bahkan mungkin dikatakan dia melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Dengan kebanggaannya itu dia berjalan. Tuhan sendiri yang menghalangi dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Hal yang pertama, kenapa Tuhan menutup jalan kita? Kita ngambil contoh dari Paulus. Mungkin rencana kita adalah rencana yang jahat. Pada saat kita memiliki rencana yang jahat, tidak heran Tuhan akan menutup jalan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Paulus memiliki rencana yang jahat. Kalau kita kembali ke ayat 1 dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini dikatakan, ayat 1, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ya, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia sudah memiliki niat jahat di dalam dirinya, ya. Pada saat itulah Tuhan menutup jalan Paulus, ya. Kalau Roh Tuhan ada kepada kita, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Roh Kudus itu ada kepada Saulus pada saat itu, meskipun mungkin kadarnya sedikit, ya. Masih kedagingannya lebih berkuasa atas dia. Tetapi pada saat roh itu ada di dalam dia, Tuhan akan menghambat setiap niat-niat jahat dari Saulus ini, ya. Seperti yang sering kami atau pernah kami saksikan minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, ya. Pada saat kami sangat jengkel dengan orang, ya, sangat kesal dengan orang lain mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tanpa kami sadari muncul niat jahat di dalam hati, dalam pikiran kami, ya. Wah, kalau ada maunya saja baru minta tolong, ya. Pada saat sudah tidak ada maunya, ya, menusuk dari belakang. Mulai muncul niat jahat, Bapak Ibu Saudara. Kami katakan dalam hati kami, tunggu saja, kamu datang berikut, saya tidak akan tolong, ya. Kamu datang berikut, ya, saya tidak akan pedulikan.
Secara kedagingan Bapak Ibu Saudara. Secara kedagingan kami katakan tunggu saja. Ada dendam, ada amarah di dalam hati ini. Ya. Tapi pada saat orangnya itu datang Bapak Ibu Saudara, ya, entah kenapa segala niat jahat itu hilang seketika. Ya, segala kedagingan itu hilang seketika. Pada saat kami bertemu, kami kembali lagi ngobrolnya panjang. Dia minta tolong, bahkan dia minta tolong satu, kami tolong dua Bapak Ibu Saudara. Terkadang seperti itu. Ya. Kadang-kadang bisa tolong antarkan ke ini. Ya. Saya katakan jangankan saya antar sampai depan rumah misalnya. Yang tadinya niat ini jahat, tetapi Tuhan tutup niat jahat itu. Tuhan tutup jalan Bapak Ibu Saudara. Karena niatnya yang salah seperti seorang Paulus ini. Ya. Kalau kita introspeksi diri kita, berapa kali Tuhan menutup jalan kita karena niat kita yang salah? Berapa kali Tuhan membuat jalan kita buntu? Ya. Karena niat kita salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana seorang Saul, Raja Israel, dia berniat membunuh Daud dan Tuhan membuat kegagalan demi kegagalan pada saat dia berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Tuhan membuat kegagalan demi kegagalan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu Saudara, siapa lagi? Petrus. Sebelum Yesus disalibkan, apa yang Petrus katakan? Ya. Dia katakan, Tuhan, kalau ada orang yang ingin membunuh engkau, aku yang akan maju paling depan. Aku yang akan membela engkau. Ini kata seorang Petrus Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan hal itu karena kesombongannya. Karena dia merasa di antara murid-muridnya, dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah orang yang paling berpengaruh dari antara murid-muridnya. Dia mengatakan hal seperti itu. Tapi pada saat dia dihadapkan, ya, dengan hal-hal berat, orang bertanya, apakah engkau salah satu pengikut dari dia? Apa yang Petrus katakan? Saya tidak mengenal dia. Sampai ayam berkokok baru dia tersadar Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan menutup rencana Petrus. Ya. Tuhan menutup rencananya Bapak Ibu Saudara. Banyak rencana-rencana di dalam Alkitab yang Tuhan sendiri pun yang memutuskan rencana-rencana itu. Ya, kenapa? Karena ada niat jahat di dalam setiap rencana-rencana manusia. Kalau kita memiliki niat jahat, pasti Tuhan tutup. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ya. Jadi kalau Tuhan menutup jalan kita, kita jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita introspeksi diri. Apakah jalan kita ini, apakah hal yang kita pilih ini baik? Atau hanya sekedar emosi kita sesaat? Ya. Atau sekedar hanya kedagingan kita semata-mata, kita minta Tuhan sentuh hati saya. Agar kita tidak salah jalan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, kita masih belajar dari seorang Paulus Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan? Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, kata Paulus, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ada duri dalam daging Paulus, ya, yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingku. Ya. Banyak ahli-ahli teologi yang mentafsirkan bahwa ini adalah penyakit, Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah seorang yang mengikuti dia tetapi selalu menjadi penghalang, selalu menjadi troublemaker. Jadi banyak tafsiran tentang hal ini. Namun hal yang paling banyak ditafsirkan adalah bahwa ini adalah penyakit. Kenapa dikatakan penyakit, Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus ini orangnya sakit-sakitan. Oleh sebab itu Lukas, ya, seorang tabib, dia mengikuti perjalanannya Paulus, ya. Untuk apa? Pada saat Paulus sakit dia bisa bantu untuk mengobati, Bapak Ibu Saudara, ya. Anggaplah ini adalah sebuah sakit penyakit. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan cabut sakit penyakit ini. Tuhan tarik duri yang ada di dalam daging ini. Aku sangat tersiksa. Aku sangat terhambat untuk melayani. Ini menjadi seperti batu sandungan. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin, ya, kita meminta dukungan doa. Kalau kita sakit kita memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan kita. Sedangkan hamba Tuhan itu sendiri pun mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai hal itu? Mungkin dalam hati kita katakan, bagaimana kita meminta doa oleh hamba Tuhan, dia sendiri pun sakit. Nah, ini yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sakit. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingku. Tapi Tuhan katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Cukuplah kasih setiaku bagimu. Tuhan tidak mencabut duri yang ada di dalam daging. Ya. Tuhan tidak mencabut, mengambil hambatan di dalam pelayanan Paulus. Tapi Tuhan katakan cukup kasih setiaku bagimu. Mungkin ada hal-hal yang kita gumulkan, Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan belum jawab hingga saat ini. Ataupun mungkin Tuhan tidak jawab. Atau mungkin kita pernah melihat orang tua kita yang sudah berpulang ke pangkuan Tuhan, ya, sampai akhir hidupnya Tuhan tidak jawab doanya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sama dengan Paulus. Sampai akhir hayat Paulus, Tuhan tidak menjawab doanya untuk menarik duri yang ada dalam dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sangat berbeda dengan ayat yang kita baca di awal, ya. Bahwa kemenangan demi kemenangan dia peroleh. Tapi Tuhan sendiri pun tidak mau mencabut duri yang ada di dalam daging Paulus, ya. Ini adalah jalan buntu, Bapak Ibu Saudara. Jalan buntu. Kami pun pernah mengalami hal ini. Kami berdoa untuk kesembuhan orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan tahun 2017. Kami berdoa, Tuhan tolong sembuhkan jamah Tuhan. Ya. Saya akan menjadi hamba Tuhan kalau Tuhan sembuhkan orang tua saya. Saya nekat, Bapak Ibu Saudara. Saya sekolah Alkitab. Ya. Dengan niat yang salah. Saya sekolah Alkitab itu supaya Tuhan mau menyembuhkan orang tua saya. Selesai sekolah Alkitab malah Tuhan ambil, Bapak Ibu Saudara. Ya, secara daging saya kecewa pada saat itu. Ya. Tapi saya belajar apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya. Paulus mengalami pergumulan yang berat. Ada hambatan dalam dia melayani Tuhan. Dia berdoa, sekian kali dia berdoa. Ya. Tapi Tuhan tetap. Sedangkan Paulus saja berdoa tidak dijawab Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita mungkin. Paulus yang Tuhan sendiri yang memberikan tugas bagi dia. Tuhan sendiri yang muncul di hadapannya. Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Pada saat dia berdoa, Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menutup pintu itu. Tuhan menutup jalan itu. Tuhan katakan cukuplah kasih setiaku bagimu. Ya. Sehingga Paulus katakan, pada saat aku lemah, di situ aku kuat. Pada saat kita ada dalam sakit penyakit, semakin kita kuat berdoa, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita ada di dalam pergumulan yang tidak henti-hentinya datang,
Di situ kita lebih kuat mengandalkan Tuhan. Kurang berseru apa Musa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk melepaskan bangsa Israel ini dari penderitaan. Tapi Tuhan tetap izinkan mereka ada di padang gurun. Tuhan tetap izinkan mereka ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang sangat-sangat membuat mereka menderita. Seolah-olah Tuhan itu kejam. Seolah-olah Tuhan itu menutup telinga. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan seruan umatnya. Ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk menjawab pergumulan kita. Ya. Dengan adanya duri yang ada di dalam daging Paulus, dia lebih berseru kepada Tuhan. Dan hanya itu tempat dia berharap, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hanya itu tempat dia berharap. Nah, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus? Karena ada roh kesombongan yang bisa muncul dari diri Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat mungkin Tuhan menarik duri yang ada dalam daging itu. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, kita membuka di dalam Filipi pasal 3 ayat yang keempat. Filipi pasal 3 ayat yang keempat, di sana dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Ayat yang kelima dikatakan, ya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, kata Paulus. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi ini tidak bercelah, ya, bisa dikatakan paling sempurna. Ya. Kemudian tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, karena dia orang Farisi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, kata Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia boleh bermegah, dia boleh bermegah, Bapak Ibu. Ya. Dia katakan, saya ini bersunat pada saat saya lahir di usia 8 hari saya disunat. Ini sesuai perintah hukum Taurat. Ya. Aku tidak bercelah. Aku orang Ibrani asli, tidak ada campuran. Ya. Dia membanggakan masa lalunya. Bahkan dia memperoleh pendidikan yang sangat tinggi di dalam bidang hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dia ini ada di bawahnya Gamaliel, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu Gamaliel siapa, dia adalah imam besar. Dan Paulus ini atau Saulus ini adalah muridnya. Dia menerima pengajaran langsung dari seorang imam besar pada saat itu. Dia adalah penghafal Taurat. Jadi buku Taurat itu dihafal. Oleh sebab itu Paulus sering sekali mengutip kitab-kitab Taurat, Bapak Ibu, dalam surat-suratnya. Dia mengutip. Dia sangat ahli sekali dalam bidangnya. Paulus ini masih daging, masih manusia. Dia katakan kalau aku boleh bermegah, aku akan bermegah. Tapi dia tidak mengambil itu. Ya. Segala kemegahan itu, Bapak Ibu Saudara, jika ada sakit penyakit tidak ada artinya. Kami sangat terngiang-ngiang sekali dengan kata Bapak Gembala di tempat ini. Ya, orang berpendidikan tinggi, orang pintar, orang cantik, orang ganteng, orang kaya sekalipun, kalau dia sudah sakit, semuanya tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada artinya. Kalau dia sudah sakit,
Kalau dokter bilang usiamu tinggal sekian hari, sekian bulan, tidak ada artinya segala kepintaran, tidak ada artinya segala gelar, tidak ada artinya semua relasi-relasi. Ya. Dan inilah yang membuat kenapa Tuhan tidak menarik duri yang ada dalam daging. Ya. Agar Paulus tetap bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung pada pengertiannya sendiri. Ya. Dia ini adalah orang yang memiliki kewarganegaraan dua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi dia warga negara Israel dan dia warga negara Roma. Di mana pada saat itu orang yang memiliki kewarganegaraan Roma, mereka memiliki hak yang lebih daripada orang-orang lain pada umumnya. Ya. Mereka berhak keluar masuk kota Roma. Namun orang-orang yang tidak memiliki keluarga negara Roma itu tidak bisa seenaknya. Mungkin warga negara Roma itu pajaknya tidak seperti pajak negara-negara jajahan. Kalau negara jajahan mungkin pajaknya itu sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan itu lebih daripada penghasilan. Ya. Jadi kalau penghasilan seseorang itu dibagi dua, ya, misalnya penghasilannya 10 juta Bapak Ibu Saudara, ya, pajaknya itu bisa 6 juta. Ini contoh ya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di zaman Yesus orang sangat mengeluh tentang pajak, orang sangat mengeluh. Ya. Kenapa? Karena ada pajak yang tidak normal. Mereka dibodohi oleh tukang pungut pajak seperti Matius, orang Lewi, pemungut cukai. Dia memungut cukai lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Sangat-sangat menderita, tapi seorang Paulus dia bebas dari hal itu karena dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Roma dan warga negara Israel, ya, atau Yahudi pada saat itu, atau Ibrani Bapak Ibu Saudara. Jadi dia memiliki hak, dia sangat berbangga dengan apa yang dia miliki. Ya. Wajar kalau Tuhan tidak menarik duri yang ada dalam dagingnya Bapak Ibu Saudara, agar dia tidak menjadi sombong, agar roh kesombongan itu tidak melekat kepada dirinya dan dia bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan menutup jalan seseorang karena ada niat jahat, ya. Hal yang kedua, agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak menjadi sombong, ya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang ketiga, kita masih belajar dari seorang Paulus. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita, silakan kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, pada saat Paulus, ya, mereka melakukan suatu penginjilan, mereka berusaha untuk memberitakan Injil, mereka ditangkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka ditangkap, mereka didera, mereka dipenjara, mereka dibelenggu pada saat itu. Ini niat mereka baik, tetapi Tuhan izinkan jalan tertutup bagi mereka, sehingga mereka mengalami aniaya yang berat. Mereka mengalami suatu siksaan yang berat bagi mereka, padahal niatnya sudah baik. Ya. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan tetap menutup pintu. Tuhan tetap menutup pintu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagi Paulus. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati kita, Tuhan saya ini niatnya baik mau bantu orang. Kenapa jalannya selalu tidak ada Tuhan? Tuhan saya niatnya mau menolong, Tuhan saya niatnya untuk menyelamatkan dia, kenapa Tuhan tidak izinkan? Ya. Sedangkan Paulus mau ke Asia kecil saja Bapak Ibu Saudara, ya, Roh Kudus yang menghalangi mereka.
Kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian saya berkomunikasi dengan teman saya, ya, bisa dikatakan kami sahabat sudah sangat lama. Ya, kami satu sekolah, waktu kuliah pun kami berapa kali kami satu kos, kami lebih sering sudah saling kenal lama Bapak Ibu Saudara. Sudah ya baik buruknya kami sudah tahu masing-masing seperti itu. Ya. Dia ini orangnya cerdas, inisiatif tinggi. Ya. Saya katakan dia cerdas, inisiatif tinggi. Ya. Kemudian pada saat saya berbicara yang melalui pesan teks kepada dia, dia katakan kepada saya, kenapa ya? Awalnya dia bertanya tapi dia jawab sendiri Bapak. Setiap kali dia ikut ya, tes PNS sudah 4 atau 5 kali Bapak Ibu Saudara, selalu gagal. Padahal dia belajar dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Dia mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan luar biasa. Ya. Dia selalu menjadi cadangan, selalu setiap kali dia ikut tes selalu jadi cadangan. Ya, dibilang tidak lulus pun tidak Bapak Ibu Saudara, tapi selalu jadi cadangan. Ya. Dan itu yang membuat dia bertanya, kenapa ya? Sedangkan ada mungkin sahabatnya, teman kuliahnya yang ikut tes 1 kali lolos Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada lagi yang lain tidak belajar, lolos. Ya. Ada mungkin yang waktu kuliah kerjanya hanya mabuk-mabukan, ya. Hanya foya-foya, begitu ikut tes, lolos. Ada orang yang jauh daripada Tuhan, ikut tes, lolos. Dia katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini baru kemarin, ya kemarin sore pada saat kami berpuasa. Ya. Kemudian dia katakan seperti ini, memang Tuhan menutup jalan saya untuk menjadi seorang PNS. Ya. Karena Tuhan membukakan pintu yang lain, katanya Bapak Ibu Saudara. Dan pintu itu sudah mulai terlihat. Pada saat Tuhan menutup pintu, dia melihat pintu yang lain. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ayat selanjutnya di sini, ya. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada saat Tuhan menutup jalan kita, niat kita sudah baik, cara kita sudah benar Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berusaha dengan maksimal. Kenapa Tuhan menutup jalan? Karena Tuhan mau mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hal yang ketiga, Tuhan mau mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap pintu yang tertutup itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat pintu itu tertutup, pada saat mereka masuk ke dalam penjara, pada saat mereka bersorak memuji Tuhan, Paulus dan Silas, disitulah terjadi gempa bumi yang dahsyat, belenggu mereka terlepas, tembok itu retak dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat mereka, kalau kita baca ayat seterusnya, pada saat mereka sudah terlepas, mereka keluar Bapak Ibu, kepala penjara dia katakan, ya, kemana yang lain? Karena ini adalah tanggung jawab seorang kepala penjara. Dia merasa takut. Karena kalau ada tawanan yang lepas, yang akan dipersalahkan adalah kepala sipir atau kepala penjara ini. Dia merasa takut dan dia niat untuk bunuh diri. Ya. Karena dia pasti dihukum mati. Daripada dia mati, dipermalukan, digantung, lebih baik dia bunuh diri pada saat itu. Ya. Karena Paulus dan Silas sudah keluar dari penjara. Pada saat dia sudah mau mengambil tindakan bunuh diri, Paulus katakan, ya, jangan lakukan, kami masih di sini, kami tidak kemana-mana. Ya. Tidak lari Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Silas mereka tidak lari, tapi mereka katakan jangan, kami masih ada di sini. Kalau kita membaca terus ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kepala penjara ini bertobat. Kepala penjara ini bertobat Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya dia, seisi rumahnya bertobat. Dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, dan seisi rumahnya bertobat pada saat itu. Ini adalah jalan Tuhan. Pada saat niat baik Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil, Tuhan hentikan.
ternyata ada sipir penjara yang harus diselamatkan oleh pelayanan dari Paulus ini. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Kalau kita merenungkan kehidupan kita di masa-masa lalu, berapa kali Tuhan menutup jalan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya. Berapa kali Tuhan menutup jalan kita? Kalau kita bisa berhasil pada saat ini, ya. Kalau kita bisa memperoleh apa yang kita peroleh pada saat ini, itu karena Tuhan menutup pintu-pintu yang lain untuk kita. Sehingga Tuhan membukakan pintu kita pada saat ini. Ya. Apalagi keluarga-keluarga muda. Ya. Kalau engkau bisa memperoleh suami istri pada saat ini, itu karena di masa lalu Tuhan menutup pintu-pintu engkau berhubungan dengan orang lain. Mungkin itu sakit. Apalagi anak-anak muda yang berpacaran, diputuskan sakit. Itu karena Tuhan yang menutup pintu agar engkau dipertemukan dengan orang yang tepat. Jangan persalahkan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang mempersalahkan Tuhan. Begitu dia ditinggalkan, dia katakan Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya merasa tersakiti? Padahal Tuhan menutup pintu untuk membukakan pintu yang lain, yang lebih luar biasa lagi untuk kita lalui. Sehingga saatnya nanti kita katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan menutup pintu-pintu yang salah untuk membukakan satu pintu yang luar biasa untuk kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Ya. Suatu kesaksian juga dari dulu pemuda di sini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang kenal, ya. Dia sekarang sudah jadi seorang pengusaha di Kota Tarakan. Dia membantu anak-anak muda pada saat futsal. Ya. Dia sempat menjadi guru, Bapak Ibu Saudara. Menjadi guru di SMA Bulungan. Ya, dengan penghasilan yang ya untuk makan saja harus dipres-pres, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seorang guru, dia kuliah. Gelarnya SPD, saya lupa SPD sosiologi atau apa seperti itu. Ya. Dia pernah menjadi worship leader sini, menjadi singer, sangat setia. Ya, kami sharing-sharing dan sebagainya. Dan dia katakan, sepertinya saya tidak ada jalan di Tanjung Selors. Saya sudah berusaha, tidak ada jalan. Dia berusaha untuk menjadi guru, kayaknya bukan panggilan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan, saya mau kembali ke Tarakan. Saya katakan minta tanda kepada Tuhan. Tuhan pasti pakai kamu di Tarakan luar biasa kalau itu memang kehendak Tuhan. Dia pindah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia pindah ke Tarakan. Pada saat dia pindah ke Tarakan, dia memulai itu dengan hal-hal yang sulit. Ya. Dia mengatakan selama 2 atau 3 tahun dia memulai usaha. Ya. Bahkan dia tidak pernah membeli baju, Bapak Ibu Saudara. Baju yang dia gunakan itu hanya baju-baju bonus dari brand atau produk, ya, yang ada logonya. Tidak pernah membeli baju karena untuk mengejar target. Ya. Sehingga saat ini dia kurang lebih sudah memiliki 36 gerai aksesoris handphone dan sebagainya. Ya. Tuhan sudah memakai dia untuk memberkati orang-orang, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, untuk memberkati pelayanan-pelayanan. Ya. Dimana dulu di tempat ini kami sama-sama beston di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama berdoa, sama-sama berlutut melayani Tuhan bersama-sama. Ya, Tuhan perhitungkan setiap tetesan air matanya. Ya, Tuhan perhitungkan itu semua. Dan pada saat Tuhan menutup jalannya, Tuhan membukakan jalan-jalan yang lain bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membukakan jalan-jalan yang lain. Sehingga pada saat ini dia boleh menuai setiap tetesan air mata yang firman Tuhan katakan. Setiap tetesan air mata ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan akan ubahkan setiap tetesan air mata dengan permata yang indah. Ya. Karena Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa. Jadi bagi anak-anak muda, jangan sedih kalau engkau diputuskan oleh pasanganmu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan pasangan yang tepat, yang sepadan, yang berasal daripada Tuhan untuk engkau.
Kalau engkau berusaha untuk mendaftar kerja sana kerja sini tetapi belum berhasil, mungkin pada saat itu Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pintu pekerjaan yang lebih layak, sebuah pintu pekerjaan yang lebih engkau syukuri di kemudian hari. Ya. Jangan kita mengambil jalan pintas, jangan kita membuat pintu kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki. Pada saat Paulus katakan, ya, dia selalu mengucap syukur karena setiap jalannya dia memperoleh kemenangan. Setiap jalan memperoleh kemenangan ini bukan hal yang mudah. Tuhan izinkan dia mengalami hal-hal yang berat. Dia harus dihakimi dengan hal yang bukan kesalahannya dia. Dia harus mengalami kapal karam. Dia harus diderah dengan batu. Ya, orang mengira dia sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Dilempar dengan batu tetapi dia tetap hidup. Dia dipetuk ular. Ya. Bahkan hal-hal berat dia lalui. Namun dia tetap katakan setiap langkah kakinya, setiap jalannya Tuhan membawanya kepada kemenangan demi kemenangan. Ya. Apakah penderitaan itu adalah kemenangan, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah kemenangan imannya seorang Paulus. Dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki harapan yang teguh di dalam Tuhan. Ya. Agar setiap langkah kakinya diatur oleh Tuhan. Ya. Ada lagu yang mengatakan tak selalu. Ya. Tuhan izinkan bahwa selalu ada pelangi, Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami badai. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kekecewaan. Untuk membentuk rohani kita, iman kita lebih kuat. Ya. Kalau kita membaca Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23 di sana dikatakan, Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kata firman Tuhan. Ya. Kita tidak berhak untuk menentukan jalan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang berhak menentukan jalan kita, ya, itu hanya Tuhan. Yang berhak untuk mengatur langkah kaki kita itu hanya Tuhan. Yang berhak untuk membuat jalan kita itu hanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kita. Kita boleh berencana, namun Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Banyak orang yang tidak pernah terpikir kenapa saya bisa ada di Tanjung Selor. Padahal tidak punya rencana sedikit pun untuk tahu Tanjung Selor. Ya. Bahkan sebelumnya mungkin tidak pernah mendengar kata Tanjung Selor, tapi pada saat ini ada di Tanjung Selor. Itu juga karena Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Istri saya tidak pernah membayangkan dia ada di Bulungan. Tidak pernah dia bayangkan ada di Tanjung Selor. Ya. Sedikit pun tidak pernah terbayang, Bapak Ibu Saudara. Namun sekarang dia menjadi penduduk Tanjung Selor. Dia katakan, kenapa bisa ada Tanjung Selor? Ya. Tahun pertama, tahun kedua berat. Karena biasa ada di Samarinda, ya. Tiba-tiba ada di sini dari ujung ke ujung. Kami pernah jalan kaki, Bapak Ibu Saudara, dari gunung sampai Kampung Arab itu hanya setengah jam sampai. Ya. Kami jalan kaki, setengah jam sampai. Ya. Bahwa kota Tanjung Selor ini hanya seperti ini, tapi pada saat Tuhan membukakan pintu ada di Tanjung Selor, Tuhan memiliki rencana yang indah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mau mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa, kenapa dan kenapa. Ya. Tapi firman Tuhan selalu katakan, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Kami undang pemain musik, singer bisa maju ke depan, ya. Worship leader bisa maju ke depan. Ya, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kita, ini membuat kita lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kami serahkan kepada worship leader. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman yang sudah kita terima pada hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita boleh dapat lakukan dalam kehidupan kita.
kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian. Bahwa tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar jauh melebihi dari apa yang kita minta, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin.
yang kami gumulkan akan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Berikan kami pengharapan, berikan kami kesabaran Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, tambahkanlah iman kami Tuhan. Biarlah kami terus berserah penuh kepada Engkau Tuhan, tetap memegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang heran, yang dahsyat akan menopang kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Kadang-Mu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan. Engkau memberikan kami nyanyian baru, semangat yang baru Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu meragukan kasih-Mu. Kami berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan, percaya menjawab lebih dari yang ku harapkan. Kami percaya Tuhan menjadinya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ingat caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ingat caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami minta kesediaan Ibu Ica untuk memimpin kita dalam doa. Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kembali pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami bahwa apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan kerjakan, semua semata-mata untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menurut Tuhan baik. Biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya, untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan sudah melewati kami semua pada saat siang hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Setiap telinga yang mendengar, Tuhan memberkati, apalagi yang melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kembalikan urapan yang baru. Tuhan memberkati kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya. Tuhan memberkati, bahkan orang tua terkasih kami Tuhan, yang saat ini belum bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap langkah kakinya, kemanapun ia pergi dan berada. Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang akan menilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi
dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pada siang hari ini. Sambil persembahan kita bawa ke depan secara bergantian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara semua, kita masuk dalam warta jemaat. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pengumuman bagi kita, ya, ini ada basar di depan. Baik kalau Bapak Ibu rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini ada basar. Yang pertama adalah susu jelly, ya ini 18.000 ya, satu cupnya atau satu gelasnya. Kemudian yang kedua itu ada pisang nugget 16.000 ya. Ini basarnya pemuda ya. Nah, basar pemuda di mana pemuda ini akan rencana untuk mengadakan Natal Bapak Ibu Saudara sekalian ya pada tanggal 2 Desember. Jadi mereka membutuhkan dukungan dana. Jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk mendukung kegiatan pemuda ini, ya bisa mengambil bagian dalam membeli basar ini. Ya, nanti akan ada di depan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pengumuman juga nanti malam ada ibadah pemuda, di mana ibadah pemuda ini biasanya kami isi dengan
Ada ibadah kreatif, ada ibadah yang biasa, dan ada pendalaman Alkitab. Di mana seharusnya malam ini adalah pendalaman Alkitab, ya. Dan namun kali ini kami akan membawakan tentang ya bagaimana cara berkhotbah. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara kami ingin melatih anak-anak muda di tempat ini untuk bisa berkhotbah. Jadi anak-anak muda, ya, mari sebentar malam kita datang, ya. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang homiletika. Ini tentang bagaimana cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi dulu di pastori itu, anak-anak pastori kami latih untuk berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap hari Senin sore itu kami ada ibadah pastori, saya latih untuk bisa berkhotbah, dan puji Tuhan mereka memperoleh hasilnya, manfaatnya pada saat mereka sudah kuliah. Mereka bisa ikut organisasi, mereka memiliki public speaking yang baik. Kemudian pada saat bekerja pun mereka sudah tidak kaku lagi. Ya, pada saat disuruh menyampaikan kata-kata sambutan, pada saat mereka dihadapkan dengan ratusan orang, mereka sanggup berbicara. Ya, apalagi kalau pembahasan itu tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, segala sesuatu itu ada caranya, jadi tidak sembarangan. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan anak-anak muda, karena nanti di minggu-minggu berikut selama 1 bulan itu akan ada 2 kali ibadah, yang mana yang akan membawakan firman Tuhan. Ya, kami kasihkan kesempatan untuk anak-anak muda, ya, pemuda-pemudi di tempat ini untuk bisa saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama malam ini. Kami harapkan anak-anak muda bisa hadir semuanya. Ya, kami dulu Bapak Ibu Saudara pada saat ada di tempat ini kami juga dilatih dari SMP. Jadi pada saat SMP itu kami sudah khotbah di ibadah pemuda, harus beribadah. Pada saat pertama saya hanya 5 menit Bapak Ibu Saudara, kemudian nanti ditambahkan oleh kakak-kakak pengerja pada saat itu, ya. Karena pada saat itu kapasitas ya baru seperti itu. Namun tidak menjadi masalah, ya, apapun yang kita sampaikan selama itu niat kita baik, kita bergantung kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memimpin setiap perkataan mulut kita. Ya, jadi anak-anak muda, malam ini jam 6:30 di tempat ini. Hari Selasa jam 7:30 ada beston di gereja. Kami juga sangat harapkan jemaat-jemaat Tuhan, ya, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, untuk kita datang berdoa, kita berlutut, kita menyembah Tuhan, ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari Selasa jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam, hanya 1 jam saja Bapak Ibu Saudara. Kemudian hari Kamis ada ibadah rumah tangga, ya, yang bertempat di rumah kediaman keluarga Ibu Rahmat Tambah di Jalan Gapensi. Ya, akan kita mulai jam 7:30 malam. Ya, mari kita kunjungi keluarga ini, kita berdoa untuk keluarga ini agar di kediaman mereka dibangun mesbah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada persekutuan, ada puji-pujian, penyembahan. Oleh sebab itu kami mengajak semua kita untuk kita bisa bersama-sama mengunjungi keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian hari Jumat. Nah, hari Jumat ini ada ibadah pemuda gabungan. Nah, sekali lagi ini kegiatan pemuda. Nah, di mana pada saat ini tuan rumahnya adalah GPDI Patak Pimping. Ya, kegiatan ini kami rencanakan 2 bulan 1 kali, akan bergilir. Oleh sebab itu yang perdana ini kami baru mulai. Menjadi tuan rumah adalah GPDI Patak Pimping. Jadi bagi rekan-rekan pemuda yang rindu untuk mengikuti kegiatan ini, ya bisa berkumpul di gereja jam 6. Jam 6 itu sudah jalan, karena jam 7 sudah mulai di Pimping, ya. Perjalanan sekitar 45 menit, ya. Sekitar 45 menit ke Pimping. Jadi kami juga harapkan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang memiliki kendaraan bisa dipinjamkan kepada anak-anak muda untuk kami membawa mereka bersama-sama mengikuti ibadah pemuda gabungan di Patak Pimping. Jam 6 berkumpul di tempat ini jam 6 sore, dan langsung berangkat jam 7. Kita mulai ibadah di sana dan langsung pulang pada malam itu juga karena tidak terlalu jauh. Ya, kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda, dan hari Sabtu ada doa dan puasa, diakhiri jam 4:30 di tempat ini, ya, di pastori. Berdoa bersama-sama untuk mengakhiri penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Ya, pada saat ini Bapak Gembala sebenarnya sudah di Kalimantan Bapak Ibu Saudara.
ya sudah di Kalimantan, namun masih sangkut di Kalimantan Timur. Ya, kalau Tuhan kehendaki hari Senin akan melakukan perjalanan besok menuju ke tempat ini, ya melalui jalan darat. Karena kata Bapak Gembala, dia rindu untuk bertemu dengan keluarga besar istri saya. Dia sudah anggap seperti anak dan cucu sendiri pada saat berada di sana. Dia katakan saya harus ke Handil, ya meskipun hanya 2-3 malam di sana, dia rindu bertemu dengan keponakan-keponakan kami yang ada di sana. Pesan dari Bapak Gembala, dan minggu depan sudah beribadah bersama-sama dengan kita. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari ini. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih setia-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kami berdoa sebagai hamba Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kiranya memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Apa yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Yang pada saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh dengan sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kami lutut kami yang kuat untuk kami terus berdoa akan Engkau. Kami juga berdoa yang terbelenggu dengan ikatan dosa, Tuhan lepaskan itu semua Bapa. Jangan biarkan belenggu dosa ini menghambat iman kami akan Engkau. Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang berkarakter Kristus, anak-anak yang memiliki karunia, kecerdasan, kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Terlebih talenta-talenta yang luar biasa Tuhan limpahkan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pemuda remaja. Tuhan juga menolong dalam masa muda mereka. Jadikan mereka pemuda remaja yang tangguh, pemuda remaja yang melayani akan Tuhan, pemuda remaja yang menjadi tulang punggung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati pendidikan mereka, jadikan berhasil pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan jauhkan dari anak-anak muda
muda ini Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi, keluarga besar kami mungkin masih ada yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami rindu mereka juga diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan yang sedang kami gumulkan pada saat ini. Tuhan tolong biarlah pembangunan ini dapat selesai dengan waktunya Tuhan. Panitia yang sudah berjerih lelah untuk mengerjakan, mengatur seluruh pembangunan ini, Tuhan balas memberkati Bapa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap donatur-donatur jemaat yang mengambil bagian juga Tuhan balas memberkati sesuai dengan kelimpahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Kami sudah masuk ke dalam musim politik yang ada. Kami tahu Tuhan ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, bangsa ini milik kepunyaan daripada Tuhan. Tuhan tolong pulihkan bangsa ini di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di parlemen, sedang berjuang di pemerintahan, juga Tuhan pagari mereka dengan malaikat-Mu dari sorga Bapa, agar anak-anak Tuhan ini Tuhan pakai untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, adil dan sejahtera. Kami juga berdoa juga pada saat ini Tuhan untuk Kalimantan Utara. Tuhan memberkati, berkati Kabupaten Bulungan, berkati kota kami Tanjung Selor. Kami yakin dan percaya siapapun nanti yang akan Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin bangsa kami, pemimpin provinsi kami, kabupaten kota kami, itu adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Setiap gereja-gereja yang ada Tuhan jadikan kami satu untuk kami melayani akan Engkau. Segala tembok pemisah organisasi kami berdoa di dalam nama Yesus, jangan biarkan kami terpecah belah. Jangan biarkan perdebatan-perdebatan yang tidak berguna terjadi di tengah-tengah gereja. Namun kami memiliki satu tujuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dari kota-kota yang besar hingga pelosok pedalaman sekalipun, Tuhan juga memberkati, kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani, agar itu dapat kami bawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Organisasi kami GPDI juga Tuhan memberkati, mulai dari pusat, majelis daerah, majelis wilayah, hingga pelayanan-pelayanan di pedesaan juga Tuhan berkati. Pelayanan yang ada di luar negeri juga diberkati. Semua sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan juga Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini, besok dan sampai seterusnya, hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha menjemput saleh-salehnya. Berikan kami hati hamba, karena kami semua adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.